Coba kalian bayangkan, andai kata kalian sudah selesai menyebarkan kuesioner, data sudah terkumpul, bahkan sudah rapi di Excel ataupun di SPSS, namun saat dosen pembimbing bertanya, analisis statistik apa yang akan digunakan, kalian langsung bingung. Haruskah memakai uji T, ANOVA, korelasi, regresi, chi-square, atau justru uji non-parametrik? Akibatnya banyak mahasiswa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari jawaban internet, menonton banyak video, tetapi tetap ragu rumus apa yang tepat untuk dipilih. Kabar baiknya memilih rumus statistik sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Yang dibutuhkan bukan menghafal puluhan uji statistik, melainkan memahami alur pengambilan keputusan yang tepat. Nah, di video kali ini saya akan membagikan satu peta keputusan sederhana yang dapat kalian gunakan untuk menentukan analisis statistik yang hampir di semua jenis penelitian, mulai penelitian komparatif, korelasional, hingga regresi. Setelah memahami peta ini, kalian akan lebih mudah menentukan uji statistik apa yang sesuai tanpa harus merasa bingung setiap kali memiliki data penelitian. Ada 3 langkah yang untuk menentukan jenis uji statistik yang tepat. Yang pertama, identifikasi tujuan. Yang kedua, kenali jenis data. Yang ketiga, cek asumsi. Mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama adalah menentukan atau mengidentifikasi apa tujuan penelitian yang akan kita lakukan. Jika tujuan penelitian kita adalah membandingkan 2 kelompok, nih membandingkan, atau 2 variabel, atau 2 kondisi, maka penelitian Anda termasuk penelitian komparasi. Kata kuncinya adalah perbedaan, membandingkan, atau ingin mengetahui mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui apakah hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbeda dengan siswa yang menggunakan project-based learning. Nah, ini adalah penelitian komparasi. Contoh lain, apakah terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan? Nah, itu adalah penelitian komparasi. Sebaliknya, jika tujuan penelitian kita ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 2 variabel, maka penelitian tersebut termasuk penelitian asosiatif. Nih, ya. Kata kuncinya hubungan, korelasi, berkaitan. Misalkan, ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Fokusnya bukan membandingkan kelompok, tetapi melihat apakah kedua variabel saling berhubungan. Contoh lain, misalkan apakah terdapat hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan prestasi belajar akademik mahasiswa. Nah, ini penelitian asosiatif. Lalu, bagaimana jika tujuan penelitian kita ingin mengetahui pengaruh? Yang ini nih, pengaruh gitu ya. Pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Nah, ini termasuk penelitian kausal gitu ya. Kata kuncinya pengaruh, mempengaruhi, memprediksi. Contoh, jika kita ingin mengetahui apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, di sini kita tidak ingin mengetahui hubungan, tetapi juga ingin mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Contoh lain, misalkan apakah kualitas layanan dan harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Nah, ini kategori penelitian kausal. Jadi, langkah pertama kita harus mengidentifikasi tujuan penelitian apakah termasuk komparasi yang kata kuncinya perbedaan, membandingkan, lebih tinggi, lebih rendah. Yang kedua, apakah termasuk jenis penelitian asosiatif? Kata kuncinya hubungan, korelasi, berkaitan. Atau yang ketiga, apakah jenis penelitian kita masuk kategori penelitian kausal? Yaitu kata kuncinya pengaruh, mempengaruhi, dan memprediksi. Ini langkah pertama. Sekarang langkah kedua, yaitu kenali jenis data yang akan dianalisis, gitu ya. Jadi data kita kenali, datanya termasuk apa gitu ya. Pada dasarnya ada dua kelompok besar nih. Jika data yang akan dianalisis berupa angka,
yang menunjukkan besarnya suatu nilai, maka data tersebut termasuk data skala nih, yang ini data skala ya, yaitu data dengan skala interval atau rasio. Contohnya, nilai ujian, tinggi badan, berat badan, pendapatan. Pada data seperti ini, gitu ya, angka benar-benar memiliki makna kuantitatif. Misalkan, nilai 90 lebih tinggi daripada nilai 80. Berat badan 70 kg lebih besar daripada 60 kg. Jadi, angka menunjukkan besarnya nilai. Sebagian besar uji statistik parametrik seperti uji T, ANOVA, korelasi Pearson, dan regresi menggunakan jenis data ini. Sebaliknya, jika data hanya digunakan sebagai penanda atau kategori, maka data termasuk data kategorik, yaitu data dengan skala nominal atau data ordinal. Contohnya data nominal jenis kelamin, status, program studi. Kalau skala ordinal contohnya skala Likert ya. Angka pada data nominal hanya berfungsi sebagai kode. Misalkan laki-laki kasih kode 1, perempuan kasih kode 2. Angka 2 bukan berarti lebih besar atau lebih baik daripada angka 1. Sementara itu, data ordinal memiliki urutan, kayak skala Likert nih. Tetapi jarak antar kategori tidak dapat dipastikan sama. Jawaban pada skala Likert seperti sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, gitu ya. Itu ada urutannya, tetapi tidak dapat mengatakan bahwa selisih setuju dengan sangat setuju sama dengan selisih antara netral dengan setuju. Perlu diperhatikan, meskipun pada skala Likert kita menggunakan angka 1 sampai angka 5, angka tersebut bukan menunjukkan besarnya nilai, melainkan hanya sebagai kode untuk membedakan kategori jawaban. Oleh karena itu, pada data Likert pada dasarnya termasuk data kategorik dengan skala ordinal. Jadi cara membedakannya sangat mudah. Ya, jadi agar lebih mudah gunakan pertanyaan begini. Yang pertama, apakah angkanya menunjukkan besarnya suatu nilai dan dapat dihitung rata-ratanya? Jika ya, berarti data skala, interval, atau rasio. Contohnya, nilai 85, tinggi badan 170 cm, berat badan 65 kg. Sebaliknya, apakah angkanya hanya sebagai kode atau menunjukkan kategori? Jika ya, berarti data kategorik, baik nominal atau ordinal. Contohnya, laki-laki 1, perempuan 2, sangat setuju 5, setuju 4. Gitu ya. Kemudian ini saya kasih tip praktis nih, jangan terkecoh karena sama-sama menggunakan angka. Nilai ujian 85 adalah data skala, karena 85 benar-benar menunjukkan besarnya nilai. Jenis kelamin 1, itu ya. Jenis kelamin 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan adalah data kategorik, karena angka tersebut hanya sebagai kode. Skor kuesioner Likert 1 sampai 5 dalam satu butir pertanyaan pada dasarnya merupakan data ordinal. Namun, jika beberapa butir dijumlahkan atau dirata-ratakan, sehingga membentuk skor total, dalam praktek penelitian sosial dan pendidikan, skor total tersebut sering diperlakukan sebagai data skala, sehingga dapat dianalisis dengan menggunakan uji statistik parametrik selama asumsi-asumsinya terpenuhi. Langkah ketiga, setelah tujuan penelitian dan jenis data sudah kita tentukan, kita masuk nih langkah ketiga, yaitu memeriksa asumsi datanya. Langkah ini sangat penting karena akan menentukan apakah kita menggunakan uji parametrik atau non-parametrik. Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah data berdistribusi normal. Untuk mengetahuinya, kita tentunya harus melakukan uji normalitas, misalkan dengan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov, tergantung jumlah sampel dan kebutuhan penelitian kita. Jika hasil uji menunjukkan data berdistribusi normal, jawabannya ya, ini ya, maka kita gunakan uji parametrik. Lalu bagaimana jika data tidak berdistribusi normal, gitu ya? Jangan langsung beralih ke uji non-parametrik. Langkah sebaiknya dilakukan terlebih dulu adalah melakukan transformasi data. Tujuannya adalah untuk memperbaiki distribusi data agar mendekati distribusi normal.
Beberapa metode transformasi yang sering digunakan, transformasi logaritma, transformasi akar kuadrat, inverse, atau box plot, tergantung karakteristik data yang dimiliki. Gitu ya, jadi kalau kalian membutuhkan, tulis di kolom komentar, nanti kita buatkan video tersendiri. Jika hasilnya menunjukkan bahwa data sudah berdistribusi normal, maka kita tetap bisa menggunakan uji parametrik. Namun, apabila setelah transformasi data masih tidak berdistribusi normal, maka pilihan yang paling tepat adalah menggunakan uji statistik non-parametrik. Beberapa contoh uji non-parametrik yang sering digunakan, itu ya, nih bisa ya, Mann-Whitney, kemudian Wilcoxon, terus kalau Willis, kemudian Friedman, Spearman, Kendall, ya, dan lain-lain. Dengan mengikuti alur ini, kita tidak perlu menebak-nebak uji statistik apa yang digunakan. Kita cukup memeriksa asumsi normalitas yang kemudian mengikuti jalur keputusan yang sesuai. Jadi ingat, ya, jika data normal, gunakan uji parametrik. Jika data belum normal, lakukan transformasi data terlebih dahulu. Dan jika setelah transformasi data tidak normal, gunakan uji non-parametrik. Dengan cara ini, kita akan memperoleh rumus statistik yang tepat dan hasil penelitian yang lebih valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Tips penting, banyak mahasiswa langsung memilih uji statistik hanya karena melihat judul skripsi orang lain, judul penelitian orang lain. Ya, padahal cara tersebut kurang tepat, bahkan salah itu ya. Urutan yang benar itu, yang pertama ini adalah ini, apa tujuan penelitian kita nih? Apakah membandingkan hubungan atau pengaruh gitu ya. Jadi apakah komparasi, apakah asosiatif atau kausal. Yang kedua jenis datanya, apakah data skala atau data kategorik gitu ya. Kemudian yang ketiga ini apakah normal atau tidak gitu ya. Yang berikutnya baru setelah kita periksa semuanya, termasuk asumsi tadi, baru kita putuskan. Nah, ini keputusannya ini. Memilih jenis petak putusan nih, decision metricnya nih, memilih rumus statistik gitu ya. Jika penelitiannya uji beda, maka ini kondisi penelitiannya dua kelompok independen, jenis datanya skala, maka uji statistik yang direkomendasikan adalah independent sympathy test. Kemudian tujuan penelitiannya uji beda, dua kelompok berpasangan, pretest, post-test, jenis datanya skala, maka direkomendasikan varied sympathy test. Kemudian tetap uji beda juga, tetapi lebih dari tiga kelompok independen, datanya data skala, maka direkomendasikan one way ANOVA. Kemudian jenis penelitiannya uji beda, kemudian lebih dari tiga pengukuran pada kelompok yang sama, jenis datanya skala, maka kita gunakan RM ANOVA atau Repeated Measure ANOVA gitu ya. Kemudian jenis penelitiannya uji beda, dua kelompok independen, jenis datanya data kategorik atau ordinal atau data skala tidak normal, maka direkomendasikan Mann-Whitney U-test gitu ya. Kemudian penelitiannya uji beda, dua kelompok berpasangan, data kategorik atau ordinal atau data skala tidak normal, maka rekomendasikan Wilcoxon rank test gitu ya. Kemudian penelitiannya uji beda untuk dua kelompok berpasangan gitu ya. Kemudian datanya kategorik atau ordinal atau data skala tidak normal gitu ya. Maka direkomendasikan Wilcoxon gitu ya. Kemudian jenis penelitiannya uji beda, lebih dari tiga kelompok independen gitu ya. Data kategorik atau ordinal atau data skala tidak normal. Kita rekomendasinya adalah Kruskal-Wallis gitu ya. Kemudian penelitiannya uji beda, kemudian lebih dari tiga kelompok berpasangan, datanya kategorik atau ordinal, data tidak normal. Itu direkomendasikan Friedman test gitu ya. Nah, kemudian jenis tujuan penelitiannya itu hubungan atau asosiatif nih. Dua variabel, datanya skala, kemudian direkomendasikan korelasi Pearson. Kemudian tujuan penelitiannya adalah hubungan, menghubungkan dua variabel jenis datanya ordinal atau data skala tapi tidak normal, ya, direkomendasikan korelasi Spearman rank. Kemudian penelitiannya hubungan dua variabel, kemudian datanya ordinal dengan banyak nilai sama gitu ya.
maka direkomendasikan korelasi kendal gitu ya. Kemudian kalau jenis penelitiannya adalah pengaruh, itu ya, kausal, kemudian kondisi penelitiannya adalah satu variabel bebas, satu variabel terikat, jenis datanya skala, maka uji statistik yang direkomendasikan adalah regresi linear sederhana. Kemudian, jika tujuan penelitiannya adalah kausal atau pengaruh, kemudian kondisi penelitiannya adalah lebih dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat, jenis datanya skala, maka direkomendasikan pakai regresi linear berganda. Kemudian penelitiannya pengaruh, kemudian kondisi penelitiannya adalah variabel terikat bersifat kategorik, gitu ya, atau tidak, jenis datanya adalah kategorik, maka direkomendasikan regresi logistik biner. Kemudian, kalau tujuan penelitiannya adalah pengaruh, kemudian kondisi penelitiannya variabel terikat berupa jumlah kejadian, datanya data hubungan atau count, maka uji statistik yang direkomendasikan adalah regresi Poisson ya. Oke, kira-kira itu yang disampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bisa menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Wassalam.